jadi memang situasi ini banyak mengganggu aktivitas kita, tapi juga di sisi lain kita sebagai manusia harus bisa menyesuaikan diri dan menyiapkan diri menghadapi tantangan apapun. Sebenarnya terkait transformasi digital, pemerintah sudah menyiapkan yang namanya transformasi digital. Tapi dengan adanya pandemi ini, kita dipaksa untuk mempercepat. Nah, untuk mempercepat itu kunci pertama adalah konektivitas. Jadi kita tahu selama pandemi juga masih ada yang rakyat di pedesaan naik pohon untuk dapatkan signal untuk mengisi untuk submit mereka punya PR ataupun ujiannya, atau bapak-bapak di desa naik ke gunung untuk dapat signal. Nah ini kita lihat adalah tantangan yang pertama yang perlu diadres oleh pemerintah, dan kami di pemerintah sudah menyiapkan untuk menyelesaikan yang namanya connectivity. Saat ini masih kita kenali ada sekitar 12.000 desa yang layanan internetnya masih belum memadai. Ada beberapa malah tidak ada sama sekali. Ini yang kita akan perbaiki, dan tadinya sudah di dalam pipeline kita untuk 4 tahun ke depan, kita akan memperpendek lagi 1-2 tahun ke depannya harus selesai. Ini yang kita, jadi itu tantangan pertama. Kenapa? Di era digital itu semua orang harus punya kesempatan yang sama. Kalau kita di kota besar bisa mendapatkan fasilitas digital dengan nyaman, bagaimana teman-teman di daerah? Nah ini yang kita pertama. Kedua adalah fokusnya adalah bagaimana meningkatkan sumber daya. Jadi baik di masyarakat maupun di pemerintahan, kita pasti akan memasuki era baru. Pasti kita dengan cara baru, kita akan berinteraksi dengan teknologi. Nah, bagaimana kita punya kemampuan dalam memanfaatkan teknologi, bukan nanti akhirnya kita dimanfaatkan oleh teknologi. Center of the transformation digital adalah orang manusia, teknologi adalah enablernya. Sebagai enabler kita harus menyiapkan diri bagaimana menggunakan enabler ini. Jadi dari pertama adalah connectivity, kedua adalah SDM, yang ketiga adalah menyiapkan soft infrastructure atau regulasi-regulasi yang diperlukan. Nah, ini kita sudah punyai untuk transformasi digital di pemerintahan. Kita punya Perpres tentang SPBE. Nah ini sekali lagi tadi sudah punya program sampai 2024, tapi kita percepat. Tahun depan ini sudah mulai bergulir. Kita akan menyediakan aplikasi-aplikasi umum yang digunakan kementerian dan lembaga dan daerah. Apa sih aplikasi umum? Sebenarnya untuk komunikasi antara kementerian, daerah, dan lembaga ini bisa tersambungkan. Karena masalahnya sekarang ini, bukannya kita belum mulai yang namanya sistem pemerintahan berbasis elektronik, kita sudah punya, DKI sudah punya, Tangerang mungkin sudah punya, Bu Airin juga sudah punya, tapi belum terintegrasi dan belum bisa saling berbicara dengan efektif. Karena apa? Menggunakan platform yang berbeda dengan format data yang berbeda. Nah ini kita menjembatani itu supaya ini bisa tersambungkan semua dan kita bisa merasakan manfaatnya. Nah itu adalah yang ketiga. Jadi pertama infrastruktur, kedua SDM, ketiga aplikasi dan sarana penunjang, ini yang jadi kunci. Itu kira-kira awalan dari kita menyiapkan tiga poin ini yang harus kita selesaikan segera. Ya, ini sebenarnya kita kan punya program gerakan 100 Smart City yang kita kembangkan, karena sudah tercapai 100-nya, kita ingin mengembangkan lagi. Tapi kemarin terjadi pandemi itu karena kita lakukan semuanya secara offline, karena harus ada hands-on yang kita lakukan. Karena itu kami akan menunda, tapi kita lagi merancang untuk dilakukan secara online. Jadi itu dalam pipeline-nya pemerintah juga, bagi mendorong daerah menyiapkan dirinya untuk membenahi dirinya dengan layanan-layanan yang bersifat digital. Salah satunya adalah bagaimana memberikan layanan yang baik masyarakat, dan bagaimana mengelola sumber daya yang ada di dalam penguasaannya. Itu lewat apa? Lewat membangun smart city. Jadi pertama-tama kita itu mendorong tiap-tiap daerah itu mempunyai master plan. Master plan ini harus dituangkan baik itu ada per bupati ataupun per wakil atau perda. Supaya apa? Supaya ada kontinuitasnya. Nah ini yang kita maunya, ada continuity-nya itu ada.
Kenapa jangan sampai membangun smart city itu hanya ya punya wifi gratis itu sudah smart city, punya aplikasi dianggap sebagai smart city. Smart city adalah suatu pembenahan menyeluruh dan berkelangsungan. Jadi bukan hanya IT-nya, tapi cara kerja dari pemerintahan itu berubah, cara melayani masyarakat berubah, cara memanage sumber daya yang ada di dalam kuasaannya itu berubah dengan bantuan teknologi. Tapi yang pertama adalah mindset yang harus dirubah dulu, bahwa mau nggak kita membuka diri. Karena kalau kita bilang smart city, artinya kita harus transparan. Sudah legowo nggak kita menjalankan suatu sistem pemerintahan yang terbuka, yang masyarakat itu bisa berinteraksi, kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat, malahan kita bisa menjadi co-creator dengan masyarakat untuk menciptakan layanan baru. Ini adalah tantangan dan harus disiapkan oleh daerah. Pertama-tama adalah mindset, bahwa kita ingin membuka diri dan ingin melayani masyarakat lebih baik. Nah, tahapan kedua tadi ada mendorong mereka mempunyai master plan. Kita ada juga pelatihan dan juga ada anggaran-anggaran penunjang sebenarnya kalau mereka master plan-nya itu disepakati oleh Kementerian Bappenas dan Keuangan. Nanti kan waktu itu kita membuat tim ini kan lintas kementerian, ya, ada Kominfo, ada Bappenas, ada PUPR, ada Keuangan, ada Kemendagri untuk mendorong percepatan tumbuhnya smart city. Nah, terus terang itu program itu agak sedikit terhambat karena tadi adanya pandemi, tapi kita terus saja dilakukan. Tahun ini pun kita akan menyelesaikan pendampingan untuk pembuatan master plan bagi kota dan kabupaten yang sudah masuk dalam seleksi kami secara online. Nah, berikutnya tahun ke depan kita mau ini setelah mereka mempunyai yang namanya master plan ini diimplementasikan. Implementasikannya itu diharapkan adalah hal-hal yang bisa menjadi quick win. Apa yang ingin ditonjolkan oleh daerah-daerah ini supaya memacu semangatnya dan juga terlihat oleh masyarakat, yang dirasakan oleh masyarakat layanan apa kira-kira. Nah, tiap-tiap daerah ini punya strateginya masing-masing dan punya fokus masing-masing. Nah, itu kita biarkan. Intinya kita memberikan pelatihan, kita mendorong, dan juga kita kalau memang mereka membuat planningnya dengan bagus, ada anggaran-anggaran pendampingan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan lewat Bappenas. Itu kira-kira kemarin programnya demikian.